Nah, sebagai contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ditugaskan membaca. Kita lihat ayatnya. Pahami pelan-pelan. Iqra. Ada? Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Awas. Bukan tulisan. Bismi Rabbika. Ismu Rabbi. Ismu sering diartikan nama. Oke? Apa artinya sebuah nama kalau tidak ada barangnya? Karena ada barangnya dulu, baru barangnya diberi nama. Nama itu tidak ada kalau barangnya belum ada. Belum lahir, ya barang ini gak ada Saiful Karim. Setelah lahir ada barangnya, diberi nama supaya gampang disebut. Jadi nama itu supaya gampang disebut. Tapi mari kita belajar asal usul kata. Saya cari kata nama berasal dari mana. Ternyata kata nama aslinya bahasa Urdu, dari kata nam. Ternyata nam itu artinya adalah zat. Nam itu artinya wujud. Jadi ismu Rabbi itu adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang diikra oleh para nabi, para rasul itu bukan sekedar tulisan. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Pinter ya kalian. Ulangi lagi. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Kalau gitu saya tanya, apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jawab. Iya jelas tidak. Apakah Saiful Karim itu SYAIFULKARIM? Apakah itu? Bukan. Itu tulisan nama saya. Barangnya ini. Coba kalian bertemu dengan tulisan Saiful Karim, bisa bicara? Benar. Saya nggak perlu bertemu dengan barang ini. Saya cukup bertemu dengan tulisan Saiful Karim. Apakah tulisan Saiful Karim sama dengan saya? Pintar kalian itu. Apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jelas bukan. Jadi Iqra bismi Rabbika yang dibaca, yang dipeleng, yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Jelas bukan tulisan Allah. Karena tulisan Allah bukan Allah. Jadi yang dibaca beliau apa? Ya dia itu sendiri. Kalau begitu di Iqra bismi Rabbika itu ada pertemuan? Ada pertemuan? Ini cerita pertemuan. Coba artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nam Tuhanmu yang menciptakan. Nam tadi apa? Zat. Nam itu wujud. Ini adalah sebuah pertemuan. Mau begini. Dan kenapa kita nggak ngerti Quran selama ini? Karena kita tidak mengalami pengalamannya beliau. Seperti baca buku tentang kopi tapi nggak pernah minum kopi. Itu nyambung. Lanjut. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua hanya menegaskan bahwa sebetulnya yang dibaca, yang dilihat, yang ditatap, yang dipeleng jelas bukan rangkaian kata-kata dan tulisan, tetapi sang wajibul wujud yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi ketika ditanya, dengan apa ya Rasulullah engkau melihatnya? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kolbuku. Ini harus dibuktikan. Jangan belajar agama cuman dengar ceramah. Cukup mendengarkan cerita orang tentang rasanya goreng singkong? Atau pengen goreng singkong? Lucu kalau kita bisa kenyang padahal orang cuma cerita goreng singkong. Lucu. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ditegaskan lagi yang diikra itu apa? Tuhan yang maha mulia. Dia sang pemelihara, Rabb.
Allazi 'allama bil qalam. Ternyata saat beliau bertatap wajah, ketemu langsung, berinteraksi langsung, apa yang terjadi? Allazi 'allama bil qalam. Beliau diajarkan oleh penanya sendiri. Apa yang diajarkan? Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan melampaui pikiran biasa, memasuki kesadaran, memasuki kecerdasan tanpa batas. Itu yang disebut dengan spiritual. Itu yang disebut dengan ISQ. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Tapi banyak sekali orang yang ngomong itu tapi nggak ngerti gimana caranya membangkitkan kecerdasan spiritual itu. Para nabi, para rasul sudah ngasih tahu caranya adalah Iqra. Sampai sini ngerti? Makin jelas? Ayat yang tadi, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi Nabi Muhammad sedang membaca kitab apa? Kitab diri, kitab sejati. Ada nggak dalam diri beliau? Ada. Nabi Muhammad sama nggak dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun dikatakan di Quran harus mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Artinya, apa yang dicapai beliau, ya bisa dicapai oleh kita. Kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya beliau. Kan kita sudah menjadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Kalau kita mengikuti Rasulullah, uswatun hasanahnya Rasulullah, cuman satu akibatnya, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi kalau bisa ingat Allah banyak-banyak, berarti kita kenal dan tahu dong. Karena tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau nggak tahu dan kenal. Kan tahu dulu baru ingat, jumpa dulu baru ingat. Itu jelas kok di Quran, surat Al-Ahzab. Sampai sini clear? Clear? Oke. Nah, pelan-pelan ngajinya ya, pelan-pelan. Hari ini agak serius ya kita ngaji ya, supaya rada pintar sedikit aja dulu pintarnya. Karena ini belum melampaui kecerdasan tanpa batas, belum. Ini masih di dimensi pikiran. Maka ini bukan santapan rohani, ini baru santapan pikiran, supaya pikirannya mulai terbuka. Itu aja. Santapan rohani enak aja. Rohani kita makanannya bukan kata-kata. Ruh itu adalah nur, makanannya nur, ya nur juga. Jadi kalian kalau udah ngaji kayak gini, jangan ditanya habis dari mana. Tadi habis santapan rohani. Bukan, ini baru ngobrol. Namanya brainstorming bahasa asingnya. Jadi ini baru kita mencoba membangunkan pikiran kita yang dingin. Makanya brainstorming itu artinya memanaskan pikiran yang dingin. Karena selama ini pikiran kita, brain kita, otak kita dingin. Tara mikir. Lo bating maca. Lanjut? Oke. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Wah, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Saya kalau baca Quran tuh pengen nangis. Getarannya tuh luar biasa Quran tuh. Dan kalau saya nangis nggak selesai ini ceramahnya. Jadi saya tahan dulu supaya saya tidak terlalu larut. Innalladzina yajluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Dijelaskan di sini. Allah bersama kita? Yes. Dia adalah rohku yang ditiupkan oleh dia kepada kita. Itu diri sejati kita. Itu kitab sebenarnya punya kita. Itu yang namanya kitab Allah. Jadi kitab Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan semua yang tertulis ini hanya peta jalan untuk mengantarkan kita kepada dia. Yuk kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Sudah bisa belum? Belum. Membaca tulisan Quran, tulisan Arab, Mahraj, Iqra 1, Iqra 2. Itu kalian udah lancar. Bagus? Bagus. Daripada tidak. Cukup belum? Belum. Atau apaan Quran teh? Surat. Kalau surat itu pasti ada pesan dong.
Ini surat dari Allah buat kalian. Terhormat sekali kalian dapat surat dari Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi. Surat semua. Udah nyampe pesanan belum? Belum. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah sekarang sok kalau ingin ngerti Quran yang tertulis, baca kitab Allah yang tak tertulis di sini. Lanjut. Kalau sudah bisa membaca kitab Allah, baru kita bisa mendirikan sholat. Lihat sini, perintahnya mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kalau membaca melihat apa tidak? Kalau kita sudah melihat, berarti kita akan bisa ingat yang kita lihat. Baru mendirikan sholat. Maka sholat jelas perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wah, berlimpah di sini. Berlimpah kebahagiaan, berlimpah nikmat di sini. Kalau nikmat sudah berlimpah, dan nikmat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Ingin nggak membagikan ini pada orang lain? Ingin. Makanya saya itu senang kalian datang di sini. Kalau saya tidak bagikan nikmat ini, saya juga bisa sakit. Saya ingin bagikan nikmat ini. Rezeki ini mau saya bagikan. Itu namanya wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabura, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijarah. Makanya Allah bilang, mau nggak kalian berdagang dengan aku? Mau berdagang dengan Allah? Kalau nggak mau, bodoh. Berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Makanya jual beli bahasa Qur'annya adalah baya'a. Baya'a jadi baiat. Begitu dengar kata baiat, serem lagi. Padahal kata dasarnya adalah baya'a yubayi'u bayatan. Bayat itu artinya jual beli. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti aslinya, seremnya itu nggak ada. Serem karena kita menangkap dari orang mengatakan itu. Dibaiat, serem jadi. Padahal baiat dari kata baya'a. Apa artinya baiat tadi? Jual beli. Kata dasar lain namanya tijarah, berniaga. Mau berniaga dengan Allah? Caranya sudah tahu? Nah, disitulah perlu orang yang bimbing. Kalian mau transaksi rumah saja, perlu ada notaris bukan? Perlu ada notaris. Makanya Nabi Muhammad saat itu mengatakan, aku hanya menjadi saksi perniagaan kamu dengan Tuhan. Makanya para nabi, para rasul itu hanya saksi. Makanya para guru, para mursyid, para bijak, para suci itu di zamannya masing-masing hanya menjadi saksi, melegalkan sebuah perniagaan. Kalian jual beli rumah saja perlu ada saksi, perlu ada notaris, tercatat. Gimana nih, ngerti? Pelan-pelan, ngajinya sudah dibuat pelan-pelan nih, 5 km per jam. Diulang-ulang supaya tidak salah persepsi. Makanya ngaji dengan saya, usahakan jangan ngantuk. Maka kalau ngaji di sini jam 9, usahakan pagi-pagi khusus hari Selasa minum jus. Jangan makan cireng, tunuh. Khusus Selasa aja. Selasa mau ngaji di sini jus, biar tidak salah persepsi. Makan ikannya salmon sekali aja Selasa. Jadi tijarah itu berniaga. Gimana cara berniaga dengan Allah? Rasulullah mengatakan, jual dirimu kepada Allah, pasti Allah akan membelinya. Setelah kamu jual dirimu kepada Allah, jangan kau jual dirimu pada yang selainnya. Ketika kamu menjual dirimu pada yang selain Allah, padahal kamu sudah jual dirimu pada Allah, itu yang namanya selingkuh kepada Allah. Selingkuh kepada Allah, bahasa Qur'annya namanya syirik. Menduakan Tuhan, padahal dia sudah jual dirinya kepada Tuhan. Punya mobil sudah dijual ke orang, dijual lagi ke orang lain. Tentu saja ada urusan hukum. Suka kalian menjual diri kepada Allah? Suka. Cuman gak pernah sadar. Suka baca bismillah? Suka. Cuman gak disadari. Coba kalau bismillah disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.
Sesungguhnya aku datang ke semesta ini karena diutus olehmu untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu, Rahman dan Rahim. Bikin komitmen dengan Allah. Ya Allah, oleh hari ini aku akan jadikan diriku kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada seluruh makhluk yang di semesta ini. Tidak boleh lagi ada satu orang pun yang terluka hatinya oleh kehadiranku. Tidak boleh ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Dibikin komitmennya dengan Allah. Itu namanya jual beli. Suka baca bismillah? Suka. Begitu apa tidak? Tidak. Rek ini cuma baca bismillah naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelayeng. Begitu ngagelayeng teh ka jalan. Aya batur ngahalangan tidit, tidit. Cenah Rahman dan Rahim. Cenah wakil Allah. Kadupak sedikit. Gitu apa kalian? Gitu apa tidak? Sebenarnya saya malas nanya. Karena memang begitu. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim dengan prak-prakan dalam hidupnya itu tojaiyah. Tidak ada cerminan kalau dia itu adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada cerminan kalau dia kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kepanjangan tangan Tuhan, Allah itu Maha Cinta. Allah berbuat baik bukan karena kebaikan kita. Harusnya tidak usah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Makanya saya tempo hari membuat judul ceramah, belajar berterima kasih pada orang yang diberi. Karena selama ini orang yang memberi selalu menuntut terima kasih pada yang diberi. Padahal kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada sebuah pemberian. Sabeunghar-beungharna urang, lamun eueuh nu bisa dibere, tidak ada kebaikan kita. Makanya berterima kasihlah pada orang yang mau diberi. Makanya kalau saya banyak orang antri di sini minta sembako, saya bilang sama panitia, jangan kalian memaksa orang lain harus berterima kasih. Ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Mau diberi. Karena tidak ada kebaikan tanpa mereka. Naik atau sedikit kelas kita tuh. Jangan di situ-situ saja. Naik kelas sedikit. Sampai sini mengerti? Oke. Sering berniaga dengan Allah. Tapi kita tidak sadar kalau itu adalah sebuah perniagaan. Suka baca Alhamdulillah. Suka. Kapan? Menang duit. Alhamdulillah. Cager, alhamdulillah. Gering mah henteu. Itu namanya kita masih memilah, serakah pada yang diinginkan, kemudian kita menolak yang tidak diinginkan. Bohong. Kalau sudah alhamdulillah, dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan terbang. Karena segala puji habis buat Allah. Selami kata-kata itu. Ya Allah, segala puji habis buatmu. Aku berbuat baik pada siapapun. Tidak perlu orang membalas kebaikanku. Karena yang berbuat baik bukan aku. Yang berbuat baik adalah engkau. Aku hanya menjadi kepanjangan tanganmu untuk melakukan kebaikan ini. Tidak ada jasaku. Gitu apa tidak? Tidak. Karena semua kata-kata itu tidak diselami. Tidak diselami sebagai sebuah perniagaan. Padahal itu kita berniaga loh. Kalau berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Buktikan. Kalau sudah di tingkat kesadaran itu, tidak ada ruginya. Orang berterima kasih pada kita, tidak berterima kasih, santai saja. Kenapa? Karena sadar, semua kebaikan yang saya lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri saya sendiri. Dan setiap pemberian yang saya lakukan bukan buat siapa-siapa, itu adalah pemberian buat diri saya. Sadar nggak gitu? Datu sadar wae tiba heula. Gitu-gitu we. Peditnya audzubillah. Makanya rugi terus. Ya? Sudah ngasih ke orang diomongkan. Tidak tahu diri. Kenapa ibu? Hanya mengucapkan terima kasih saja kepada saya. Wah, cenah alhamdulillah segala puji habis ke Allah. Kumari maneh kitu wae. Oh ka era. Karena itu tidak disadari sebagai sebuah perniagaan. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perniagaan? Perniagaan. Maliki yaumiddin, hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak menilai, hanya engkau yang berhak untuk menentukan, menghakimi. Maka di Quran dikatakan inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak mengatakan dia sesat atau tidak sesat di jalannya. Manusia macam kita tidak ada haknya siapapun itu. Tapi banyak manusia yang merasa dirinya seakan-akan lebih berhak menilai orang. Bilang ini salah, ini tidak bagus, hanya berdasarkan penilaiannya sendiri. Berniaganya gagal. Akibatnya tijarohnya, bayaannya tidak sukses. Paham? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana nih? Oke, lanjut dulu. Walladzi auhayna ilaika minal kitab
Huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha biibadihi lakhabirun basyir. Ini lanjutan ini. Tadi Al-Fatir ayat 30. Ya? Oh, sorry. Itu baru Al-Fatir ayat 29 yang tadi ya. Oke. 30 dulu. Ya, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Nah, ini dalam tanda kutip. Saya tidak punya terjemahan lain. Kalau diterjemahkan berbeda nanti pusing. Tetapi lihat bahasanya. Liwaffiyahum ujurahum. Ujurahum. Dari kata ajrun. Ajrun dari apa? Zat. Bahasa Urdunya apa? Nam. Wujud. Jadi sebetulnya pahala yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Mau dapat apa? Mau dapat uangnya atau mau dapat Allahnya? Mau dapat rumahnya atau yang punya rumahnya? Kalian tuh pergi umroh, pergi haji cari rumahnya, tidak cari yang punya rumah. Padahal Allah bilang li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Gak ngerti. Ayo kita lihat. Tadi Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-29, apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang sudah dianugerahkan kepadanya. Siapa yang akan dianugerahi rezeki oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Ya, awas, kitab Allah yang ada di mana? Di sini. Sudah tahu cara bacanya? Belum. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, ya cari tahu kepada yang tahu. Awas, jangan cari orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Cuman sok tahu. Awas, cari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil membaca kitab Allah ini, maka kita berniaga dengan Allahnya jadi luar biasa, tidak akan ada ruginya. Maka di ayat selanjutnya dikatakan supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari keutamaannya. Keutamaan bahasa Qur'annya adalah fadilah. Makanya min fadlihi. Tadi saya tanya, siapa orang yang diberi keutamaan oleh Allah? Masih ingat? Siapa tadi? Siapa? Siapa? Bani Israel. Baru di ruangan ini udah lupa. Kan tadi udah dibacakan ayatnya, ya Bani Israel uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alam. Jadi yang diberi fadilah, kaum yang diberi fadilah itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun itu. Awas, Bani Israel tidak mengacu pada kelompok tertentu. Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti dapat faddaltukum alal alamin, dapat keutamaan. Apa keutamaan dari Allah yang paling utama? Apa? Apa? Ya Allah. Mau cari apanya coba dari Allah? Kalau bukan Allahnya. Kurawa itu kalah menghadapi Pandawa, padahal gurunya sama kan, Krishna. Karena Kurawa itu kepada Krishna minta senjata, minta tentara. Kalau Kurawa mintanya itu, kalau Pandawa sama Krishna mintanya apa? Cukup guru sebagai sais di kudaku. Itu yang bikin menang perangnya. Cerdas. Kurawa mah mintanya senjata dan tentara, material. Tetapi Pandawa minta Krishnanya langsung berdiri di kereta kudanya. Keren gak? Siapa yang mau nembak Krishna? Tentaranya punya Krishna, senjatanya punya Krishna. Makanya kenapa kalian itu cari uang yang segede pintu gak dapat-dapat? Karena selama ini kalian kerja cari duit. Coba sekarang rubah, cari yang punya uang. Pengen tahu caranya? Nah, ini agak mahal. Nanti tunda dulu. Karena ini topik ini nanti jadi tidak fokus. Nanti gimana caranya cari yang punya uang? Kalau udah tahu ilmunya, hidup ini banyak gratisnya, banyak berkahnya. Di situ kita akan merasakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya, dan itu bisa dibuktikan. Nah, itu nanti agak mahal ini. Taruh dulu. Balik lagi dulu ke sini. Supaya Allah menyempurnakan apa? Supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka.
Siapa yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Jadi membaca kitab Allah itu tujuan utamanya adalah supaya pahala kita sempurna. Allah yang tanpa batas tentu saja tidak bisa dibatasi pertemuan dengan beliau. Karena beliau tanpa batas, pertemuannya tanpa batas. Oleh karena itu silahkan, kata Quran surah Al-Kahfi, kalian mau datang kepada Allah, ngambil segimanapun dari Allah, gak akan berkurang fadilahnya Allah. Tanpa batas. Beda kalau pertemuan dengan saya akan terbatas seperti ini, ya toh? Kalau pertemuan dengan dia tanpa batas, fadilahnya tanpa batas, berkahnya tanpa batas, maka disempurnakan pahala, ini disempurnakan Allahnya bagi dia. Clear sampai sini? Lanjut dulu. Dan menambah kepada mereka keutamaannya. Jadi bukan sekedar disempurnakan pahalanya, tetapi ditambah apa? Keutamaannya. Itulah keuntungan kalau rajin baca kitab Allah. Disitulah pentingnya kita harus tahu gimana cara bacanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lanjut dulu. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab itu? Siapamu di sini? Muhammad lagi. Ya betul, saat itu yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Masa kita nggak mau ngikutin beliau? Mau dipanggilmu sama Allah? Ya kalau mau, yuk kita mulai ngikutin jejaknya beliau. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu? Siapamu di sini? Enak aja. Mu di sini adalah orang yang sudah bisa baca kitab Allah. Kita aja katanya belum bisa. Mau jadi mu? Berarti harus bisa baca. Ini lanjutan yang tadi, makanya harus cerdas. Jangan terputus. Ini masih kajian tentang orang-orang yang sudah bisa membaca kitab Allah. Makanya orang yang sudah bisa membaca kitab Allah, kami wahyukan kepadamu dari kitab itu apa? Kebenaran. Dan kebenaran ini bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, berarti para nabi, para rasul baca kitabnya begini toh. Makanya banyak yang datang sama saya, kok setelah saya bisa membaca kitab Allah pada diri, kok saya baca Quran tuh yang manapun jadi ngerti. Mau begitu? Mau terus, gak ada yang gak mau. Tapi giliran nanti ada syaratnya, mulai. Gak apa-apa. Ini dulu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Jadi ya, orang-orang yang bisa membaca kitab Allah itu luar biasa berkahnya, fadilahnya. Nah, makanya di ayat yang ke-32 Allah menyatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mau dipilih sama Allah? Jadi rupanya pembaca kitab Allah ini tidak sembarang. Karena Allah bilang, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Pertanyaannya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Allah itu bukan memilih si A saya pilih, si B tidak dipilih, tidak. Allah itu hanya akan memilih mereka yang mau dipilih. Makanya saya tanya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Saya kasih tahu sekarang. Kalau ingin dipilih sama Allah, jadilah di semesta ini sebagai kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya. Allah, serap sifat-sifat Allah, wujudkan dalam dirimu, tahalluk bi ahlakillah, berakhlak seperti ahlaknya Allah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah karena dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Makanya dari kecil diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Pertanyaan saya, kalian jujur? Rekumaha atau dipilihku Allah? Nggak usah jujur sama saya, kalian jujur pada diri sendiri. Saya itu tidak tahu dan sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, jujur.
Sok, jujur. Iya mah tidak tahu, tetapi tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu, sok tahu, diberitahu, tidak mau tahu. Saha nu merek nyaho ka maneh? Ketemu saya ngalah ngajak debat. Makanya yang mau ngajak debat sama saya tinggalkan, gak ada waktu.